Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari brosur. Kemudian berikutnya di brosur halaman 7 pada hadis An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalika. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qala man hiya ya Rasulullah? Qala man ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang pada umatku sebagaimana yang datang pada Bani Israel, setapak demi setapak. Sehingga jika ada di kalangan mereka orang yang mengumpuli ibunya dengan terang-terangan, tentu ada pula di kalangan umatku yang berbuat seperti itu. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Ada sahabat yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu golongan yang aku dan para sahabatku ada padanya. Hadis riwayat Tirmidzi, 4 halaman 135, nomor 2779. Ini hadis Hasan Gharib Mufassar. Mohon dijelaskan tentang ini hadis Hasan Gharib Mufassar. Mufassar itu mufassal, terperinci. Ya. Hadis Hasan Gharib, hadisnya bagus tapi asing. Kenapa? Karena bisa jadi yang meriwayatkan hanya satu. Meskipun itu asing, namun hadis itu mufassar, terperinci, mufassal. Itu terperinci dan derajatnya hasan, bagus. Dan yang perlu kita pahami, bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi itu bukan perkiraan. Tidak ada satupun sabda Nabi yang isinya kira-kira. Beda dengan kita. Kalau kita itu mengira-ngira, besok akan mungkin seperti ini. Lah itu kira-kira tanpa dasar. Tapi kalau itu Nabi yang ngendika, itu berdasarkan wahyu. Maka kan sering sekali Nabi kita mewanti-wanti umatnya bahwa nanti akan datang satu zaman kaza wa kaza. Akan datang satu zaman yang menimpa umatku begini. Yang menimpa manusia begini. Itu bukan perkiraan, namun berdasarkan wahyu. Dan kita membuktikan satu persatu apa yang diwanti-wantikan oleh Nabi kita, satu persatu terbukti. Termasuk dalam hadis ini, layak tiyanna, 2 huruf penguat Nabi gunakan. Huruf penguat pertama itu lamut taukid, la. Huruf penguat kedua nunut taukid,
layak tianna, nun yang di atasnya ada syiddah. Dalam bahasa kita yang lebih familiar ada saddahnya. Itu fungsinya dalam bahasa Arab nun yang berfungsi untuk penguat. Maka dalam sabda beliau ini, beliau buka dengan dua huruf penguat. Yang pertama lamut taukidi, yang kedua nunut taukidi. Lam dan nun yang berfungsi untuk menguatkan informasi yang diberikan oleh Nabi. Berarti informasi dari Nabi ini bermakna dua kali sesungguhnya. Sehingga bukan perkiraan, bukan ngarang. Layak tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li. Setapak demi setapak, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit, pasti akan menimpa umatku apa yang dahulu pernah menimpa Bani Israel. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi di sini, hatta ingkana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalika. Dulu pernah menimpa Bani Israel, seorang anak menggauli ibu kandungnya, dan Nabi kita memberikan wanti-wantinya. Kalau itu dulu pernah menimpa Bani Israel, lakana, pakai lam lagi itu, lamut taukid, lakana, sungguh ada di antara umatku atau ada di antara orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad man yasna'u dzalika, berbuat yang seperti itu juga. Ada tidak umat yang ngaku umatnya Nabi saat ini yang mencampuri atau menggauli ibu kandungnya? Ada tidak? Ada, sering kita dengar, sering kita baca, sering kita dengar itu. Kalau dilihat KTP-nya tertulis Islam, berarti dia mengaku sebagai umatnya Nabi. Mengaku sebagai umatnya Nabi tetapi mengikuti polanya Bani Israel, termasuk mencampuri ibu kandungnya. Dan Bani Israel dulu terpecah menjadi 72 golongan. Ternyata umatnya Nabi ini lebih banyak. Wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umat Nabi ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. 73 umat Nabi yang terpecah belah ini semuanya di neraka, kecuali satu golongan yang tidak di neraka, berarti di surga. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi singkat, padat, jelas, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang aku dan para sahabatku ada padanya. Sehingga satu golongan yang dimaksud oleh Nabi ini yaitu golongan yang senantiasa mengikuti Nabi dan para sahabat beliau dalam menjalankan agama ini. Kenapa? Karena Nabi kita mewariskan dua itu. Yang paling paham tentang agama Islam ini adalah Nabi dan para sahabat beliau.
Nabi kita bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi Nabi dan generasi Rasul. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Samping itu kita juga dipesan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atasmu untuk mengikuti sunnahku, dan wajib atasmu pula mengikuti jejak-jejak para khalifah yang lurus, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Meski banyak orang ngaku Islam, apalagi di negeri kita ini yang mayoritas penduduknya ngaku beragama Islam, kalau dicek KTP-nya, di situ mayoritas tertulis Islam. Dan hampir-hampir atau bisa jadi ini sudah terbukti. Isyarat dari Nabi bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 ini. Dan sekarang ini ada di antara umat Islam yang terjangkiti virus yang sangat berbahaya ini, menjadi penyebab perpecahan, yaitu taksisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat keagamaan di kelompok masing-masing. Masing-masing merasa paling benar. Jika dihadapkan pada dirinya, termasuk kita, na'udzubillah, jika dihadapkan pada kita Quran dan Sunnah, kita tidak mau taslim, tidak mau tunduk pada Quran, pada Sunnah. Wahyu tinggal sebatas wahyu, posisinya sudah terdegradasi dengan pendapat kelompok masing-masing. Ditunjukkan ayatnya, dijelaskan ayatnya, dianggap sambil lalu. Karena apa? Ayatnya tidak sesuai dengan pemahaman di kelompoknya, hadisnya tidak sesuai pemahaman di kelompoknya. Sehingga banyak orang Islam saat ini tidak mengamalkan dalil, tetapi mendalilkan amal. Ini menjadi penyebab perpecahan. Nah, terus kita bagaimana? Nabda bi anfusina. Kita mulai dari diri kita sendiri. Semaksimalnya dalam menjalankan agama ini, kita punya prinsip. Apa kata orang, kita tidak peduli. Prinsip kita beramal harus berlandaskan ilmu atau berlandaskan dalil. Yang namanya dalil dalam agama yaitu apa yang diwariskan oleh Nabi kita, Al-Quran dan Sunnah. Dapat jaminan langsung dari Nabi, pegang teguh pada Quran dan Sunnah, tidak akan sesat. Agama ini mudah, tinggal ittiba' Rasulillah, mengikuti Rasul, pasti selamat dunia, selamat akhirat. Sudah cukup, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau kita menambah atau mengurangi, itu menjadi salah satu sebab perpecahan di antara umat Islam. Terkait dengan khilafiyah, perbedaan pemahaman, kita saling menghormati, sudah. Sesuatu yang memang sudah sama di antara kita, jangan dibeda-bedakan. Sesuatu yang sudah beda, jangan dipaksakan untuk sama. Sampai hari kiamat tidak akan sama sesuatu furu'iyah, khilafiyah yang sudah beda. Dan ini bukan baru terjadi zaman sekarang, khilaf ini. Yang namanya khilaf itu berdasarkan ilmu khilafiyah. Mungkin dalilnya sama,
hadisnya sama, kemudian ada pemahaman yang berbeda. Di antara pemahaman yang berbeda ini diambil yang paling sesuai dengan ayat, paling sesuai dengan maksud Rasulullah. Makanya sudah kita berhati-hati. Wa ati'allah wa ati'ur rasul wahdaru. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan hati-hatilah. Karena nanti akan banyak orang mengatakan bahwa ini dari Allah, ternyata bukan dari Allah. Bahwa ini dari Rasulullah, ternyata bukan dari Rasulullah. Maka wajib hukumnya kita untuk berhati-hati. Kalau itu masalah agama, lihat dulu dalilnya. Perkara ada orang yang mengatakan wis ora usah kakean takon dalil. Tidak usah banyak bertanya tentang dalil. Ya sudah, itu urusannya. Prinsip kita apapun yang terjadi sampai akhir dunia, sampai hari kiamat, prinsip kita menjalankan agama ini wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak melakukan satu amal perbuatan dalam masalah agama tanpa kita ketahui ilmunya. Kita mengamalkan yang memang sudah benar-benar kita ketahui dalilnya. Yang belum diketahui, kita tidak akan coba-coba mengamalkan. Kenapa? Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada hisabnya. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan tadi hadis hasan gharib mufassar, itu maknanya hadis itu asing tapi derajatnya hasan dan terperinci. Mufassar maknanya mufassal. Dan perlu kita pahami isyarat-isyarat Nabi, sayati 'alan nas la ya'tiyanna 'ala ummati, itu bukan ngarang, bukan menduga-duga, bukan dzon, bukan perkiraan, tetapi berdasarkan wahyu. Dan satu demi satu apa yang menjadi isyarat dari Nabi ternyata terbukti. Dan saat ini kita hidup di tengah-tengah zaman seperti itu. Terus apa yang perlu kita lakukan? Pesan Allah, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Maidah ayat 105. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu, hai orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Kalau jiwa ini dipenuhi dengan keimanan, maka ini pesan Allah untuk kita. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Di saat zaman sudah edan, jaga dirimu, jangan ikut-ikutan edan. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi kita. Beliau menjelaskan maksud dari ayat ini, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar. Akan tetapi
amar ma'ruf nahi mungkarlah kalian. Itu maksud dari menjaga diri. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an, hingga apabila nanti kamu dapati, kamu lihat kebakhilan, kekikiran dituruti, wa hawa muttaba'an, hawa nafsu dituruti, hawa nafsu dipertuhankan. Orang tidak lagi berpegang pada aturan Allah dan Rasulnya, tetapi dalam menjalani kehidupan yang menjadi Tuhannya adalah hawa nafsu. Diperintah untuk melakukan hal yang baik, justru melakukan hal yang buruk. Diperintah oleh Allah untuk meninggalkan yang buruk, justru malah melakukan yang buruk. Menerjang larangan Allah dan Rasulnya, karena mengikuti hawa nafsu, menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsu. Wa dunya mu'saratan, dan hingga nanti apabila kamu dapati dunia itu sudah mendominasi, maksudnya orang-orang itu sudah tertipu oleh dunia. Orang yang ngaku Islam pun banyak pula yang tertipu oleh kemegahan dunia, tidak lagi ingat, bahkan pura-pura tidak ingat terhadap kehidupan akhirat, sehingga hidupnya hanya untuk mengejar dunia terus. Dan wa i'jaba kulli amrin kulli ra'yin bi ra'yihi. Dan kamu nanti apabila kamu dapati masing-masing merasa paling benar dengan pendapatnya sendiri, fa'alaika bi khassati nafsika. Kalau kamu dapati zaman itu, kamu jangan ikut-ikutan terjumus, tetapi jaga dirimu. Bagaimana cara menjaganya? Wada'il awam, tinggalkan keumuman orang. Umumnya orang bakhil, medit, kikir, pelit, maka kita jangan ikut-ikutan bakhil. Itu cara menjaga diri kita. Umumnya orang-orang amar mungkar nahi ma'ruf, menyuruh, mengajak pada perbuatan mungkar dan menghalang-halangi perbuatan yang ma'ruf, kita jangan ikut-ikutan. Itu pola pikir yang terbalik. Apapun kondisi, resiko dan konsekuensinya tetap amrun bil ma'ruf nahyun 'anil mungkar, tetap amar ma'ruf nahi mungkar, jangan ikut-ikutan. Umumnya orang korupsi, jangan ikut korupsi. Umumnya orang menipu, jangan ikut menipu. Banyak orang palsu tanda tangan, jangan ikut-ikutan palsu tanda tangan. Banyak orang nyerobot tanah milik orang lain, jangan ikut-ikutan. Perzinaan banyak yang melakukan sehingga sudah dianggap biasa, jangan kepingin. Itu cara menjaga diri kita. Saking banyaknya yang melakukan, seolah-olah kebatilan berubah menjadi kebenaran. Orang sudah tidak malu lagi untuk maksiat terang-terangan. Bapak Ibu kan lihat, para koruptor itu kan difoto seneng, ya kan? Difoto selfie malah dada-dada ada yang begini. Wah, ini kan berarti mengisyaratkan korupsi itu top, kan? Korupsi itu bagus, kan begini, kan aneh gitu. Ini sudah edan zamannya. Banyak orang yang mempertuhankan hawa nafsu, dikiranya hidup hanya di dunia saja. Maka itu jangan ikut-ikutan. Saat orang merasa paling benar, jangan ikut merasa paling benar. Tetap bisa menerima masukan, nasihat, pelurusan dari orang lain.
Kalau kita ikut-ikutan merasa paling benar, sudah terlambat. Sudah ada yang mendahului kita. Siapa itu? Iblis. Iblis itu sudah mendahului kita. Iblis kan merasa paling benar. Maka kalau ada orang yang merasa paling benar, berarti dia jenengan sing ngendika. Kan iblis itu merasa paling benar sendiri, tidak mau salah, padahal jelas salah. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla antasjuda id amartuk, qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud pada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Padahal yang merintahkan iblis untuk sujud pada Adam itu Allah, Sang Khalik. Apa jawab iblis? Engkau telah ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Rumangsane api kuwi luwih kuat timbang tanah. Ini kan merasa paling benar sendiri. Maka jangan punya pola pikir seperti iblis. Iblis itu pola pikirnya merasa paling benar. Oleh karena itu, biar orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah tidak memiliki pola pikir seperti iblis, maka pesan dari Allah untuk bertawasau, saling nasihat, menasihati. Saling nasihat menasihati dalam hal apa? Kebenaran dan kesabaran. Orang yang enggan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dia akan sangat merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa. Wal asri itu bukan waktu asar, bukan, tetapi demi masa. Kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita itu disebut asr. Maka detik, menit, jam, pekan, bulan, tahun dan seterusnya itu disebut asrun. Sungguh semua manusia dalam keadaan sangat merugi. Innal insana, al insanu pakai alif lam. Fungsi alif lam dalam ayat itu lil istighraq, untuk mencakup semua jenis manusia tanpa kecuali. Sesungguhnya semua manusia itu benar-benar dalam keadaan sangat merugi, kecuali ada istisna di situ. Pengecualian, ternyata tidak semua manusia rugi. Siapa manusia yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan membuktikan pengakuan imannya dengan amal soleh. Jika kalau ada orang ngaku Islam, ngaku iman, dia tidak dibuktikan dengan amal soleh, imannya palsu. Karena iman yang sodik itu, pengakuan iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, bukan hanya itu. Kalau terkait itu, orang Islam semuanya sudah tahu kalau itu amal soleh. Makanya dalam ayat itu Allah sebutkan sebagai bentuk amal soleh, bukan masalah sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan lain sebagainya. Tetapi salah satu tanda bukti keimanan bersaling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Banyak orang tidak menyadari.
menerima nasihat yang baik dari Quran dan Sunnah, kemudian taslim, itu sebagai bentuk amal soleh. Apalagi kalau orang ini kaya raya, punya pangkat dan jabatan, sekolahnya dhuwur, titelnya berderet kaya gerbong sepur. Itu kalau diingatkan, diluruskan oleh orang yang kebetulan secara harta ada di bawahnya, pangkat tidak punya, sekolah hanya lulus SD atau mungkin SD tidak lulus, meskipun dia menegur, dia menasihati dengan Quran dan Sunnah, orang yang di atas tadi sulit untuk menerima. Padahal ngakunya juga sebagai orang Islam. Makanya tanda bukti keimanan, amal soleh di situ adalah saling nasihat menasihati. Yang namanya saling nasihat menasihati itu satu arah atau dua arah? Dua arah. Kita di lain waktu kita ikhlas memberikan nasihat tanpa merasa jumawa. Bukan lantas memberi nasihat tapi dicerita-ceritake karena jumawa. Oh pulang tuh loh, meskipun pangkatnya luwih dhuwur, ning tetep tak nasihati. Wah aku kok berani sing wani memberi nasihat, yang berani hanya saya. Berarti ini sombong. Yang memberi nasihat harus ikhlas, yang diberi nasihat kalau memang ucapannya, perbuatannya benar-benar menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka biar tidak jadi iblis, biar tidak punya pola pikir iblis, itu taslim. Bahkan yang datang memberi nasihat, seorang budak hidungnya geruntung sekalipun, kewajiban kita taslim. Dan isyarat-isyarat yang Nabi kemukakan dalam sabda-sabda beliau satu persatu itu menjadi bukti, terbukti. Kalau tadi dalam sabda beliau hatta idza ra'aita syuhan muta'an, kebakilan diperturutkan. Saat ini banyak orang yang ngaku Islam tapi bakhil, kikir, medit, pelit sak piturute. Banyak orang yang saat ini mempertuhankan hawa nafsunya, wa hawa muttaba'an. Dan banyak orang sekarang yang terperdaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Padahal Allah sudah wanti-wanti, la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu tertipu oleh dunia, dan jangan tertipu oleh setan yang pandai menipumu dari jalan Allah. Banyak orang sekarang tertipu oleh dunia. Bahkan orang ini ngaku Islam. Orang korupsi, koruptor, orang zina, itu kalau tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mempertuhankan hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak tertipu oleh dunia, lantas dia tertipu oleh apa? Maka banyak orang sekarang, ya kita jangan ikut-ikutan. Banyak orang merasa paling benar. Biasanya orang merasa paling benar, ini biasanya loh ya, tidak semuanya. Masih banyak yang baik, namun karena pola tingkah segelintir orang, ini biasanya orang yang merasa paling benar ini satu orang yang punya harta kekayaan. Ditegur orang miskin tidak mau, padahal tegurannya dengan Quran dan Sunnah. Dua, orang yang punya kedudukan, pangkat dan jabatan, sehingga tidak mau ditegur bawahannya atau orang yang tidak punya pangkat. Lah pangkatmu apa kok negur aku? Pangkatmu ki apa kok wani-wani negur aku, meluruskan aku? Yang ketiga, orang yang sombong dengan ilmunya. Pendidikannya tinggi, ilmunya tinggi, secara akademik tinggi,
Ditegur orang yang akademiknya di bawahnya. Biasanya lah kowe wis S2 apa S3 apa durung? Hah? Kok wani neger aku? Jawab saja. Saya itu sejak lulus TK, saya sudah S. Tidak hanya S1, S2, S3 saya. SD, SMP, SMA, S3. Nah, itu biasanya. Maka kita jangan ikut-ikutan. Oke, ada lagi?